Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Adi Pratama, NIM A11 2020 12719. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang function dan juga stored procedure. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari kedua hal tersebut. Stored procedure adalah sebuah perintah SQL yang disimpan pada database. Nah, guna dari perintah ini adalah untuk memudahkan seorang database administrator untuk mengeksekusi perintah SQL. Kita contohkan di sini prosedur status. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa prosedur dan juga function statusnya ada juga. Kemudian jadi kedua hal tersebut yaitu stored procedure dan function adalah sama-sama perintah SQL yang dibuat untuk mengenkapsulasi atau menampung sekumpulan perintah MySQL dalam satu perintah saja. Jadi apa saja yang membedakannya? Yang pertama adalah untuk stored procedure sendiri ini digunakan untuk mengirim parameter, atau di sini juga bisa tanpa parameter, untuk mengirim parameter ke perintah SQL dan kemudian akan dieksekusi. Yang membedakan adalah di sini function sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu menampung parameter dan mengeksekusi perintah. Namun yang membedakannya adalah pada function kita menggunakan return, dan sedangkan di stored procedure kita tidak menggunakan return. Nah, satu hal lagi yang sama yaitu kesamaannya adalah keduanya untuk membuat stored procedure maupun function kita bisa menggunakan perintah create procedure untuk stored procedure dan create function untuk membuat function. Dan untuk menghindari perintah dieksekusi, maka kita perlu membuat delimiter terlebih dahulu. Jadi perintah tidak langsung dieksekusi, namun ditampung dulu serangkaian perintahnya. Dan di sini delimiter untuk memulai kita bisa menggunakan begin dan juga end. Ini sama di function, kita menggunakan delimiter, begin dan juga end. Nah, kemudian tadi sudah saya contohkan untuk menunjukkan prosedur dan juga function yang ada. Kemudian untuk menghapus, berikut adalah caranya. Drop procedure if exists. Dan untuk mengubah ada juga sebenarnya ada alter drop, berarti kalau ada drop berarti ada create dan juga alter. Create tadi sudah dicontohkan di atas. Nah, berikut penjelasan tentang functionnya. Jadi ada create function adalah header yang digunakan untuk membuat sebuah function. Lalu returns itu digunakan untuk menentukan tipe data yang akan di-returnkan oleh sebuah function. Nah, satu lagi hal yang membedakan stored procedure dan
function adalah tentang privasi, yaitu tentang siapa saja yang bisa menggunakan function ini. Nah, pada function kita bisa mengatur siapa saja yang dapat menggunakan function yang dibuat. Nah, di sini definer adalah kita sebagai pembuat. Satu hal lagi, function ini bisa mengeksekusi perintah selain perintah SQL. Seperti contohnya di sini, function ini bisa digunakan untuk menghitung volume, di mana di sini tidak ada perintah yang mengakses tabel atau kolom tertentu, hanya menggunakan variabel-variabel yang ada di dalam function itu sendiri. Oke, kita contohkan. Nah, di sini kita buat create prosedur dulu. Prosedur. Di sini kita bisa membuatnya tanpa menggunakan parameter. Kita bisa menggunakan tanpa menggunakan parameter. Bisa create prosedur, misal namanya kita beri nama tunjukkan, tampil. Oh, jangan lupa sebelum itu kita harus mengatur delimiternya terlebih dahulu. Kita harus mengubah delimiter terlebih dahulu di sini. Kita beri delimiternya, kemudian kita buat prosedur, bikin show select bintang from pelanggan seperti ini, kemudian end. Kita lihat contohnya di sini. Kita harus kurung kosong, kemudian bikin select from pelanggan, kemudian kita akhiri. Kita tinggal tuliskan tampil saja daripada menuliskan select bintang from pelanggan. Untuk memanggilnya kita perlu menggunakan fungsi call. Tadi saya lupa untuk menjelaskan perbedaan lain, yaitu untuk prosedur kita menggunakan call untuk memanggil memanggil start prosedur, sedangkan untuk function kita menggunakan select. Itu perbedaan lain. Kita coba call tampil. Nah, kita bisa menampilkan hanya dengan menuliskan call tampil saja. Nah, jadi misal kita hanya ingin menampilkan nama, usia, kota, dan gaji, kita tinggal tuliskan saja, kita ganti bintangnya dengan nama, usia, kota, dan gaji. Lalu kita tinggal tulis call tampil untuk menampilkan data tersebut tanpa perlu menulis secara panjang select nama, usia, nomor, kota, gaji. Setiap kali kita perlu melihat info mengenai hal tersebut. Dan kita coba untuk function coba font tampil. Kita coba lihat apakah hal ini bisa dilakukan juga di function.
function kita perlu menambahkan returns. Di sini juga ada deterministik dan non-deterministik. Ini kita bisa tulis dan jika tidak ditulis maka secara default akan bernilai non-deterministik atau semua orang bisa mengakses fungsi ini. Kita coba buat deterministik, kemudian bikin, kemudian nah kalau untuk menampilkan saja sepertinya masih bisa. Terjadi error karena di sini tidak ada fungsi return karena kita tidak menambahkan return. Bikin, declare misal cml int, beri nama jumlah int, kemudian select from pelanggan, tambahkan return cml karena kita harus menambahkan return pada function. Kemudian kita lupa menambahkan from. Lihat lagi, declare select bintang from pelanggan, return jumlah, kemudian kita akhiri. Nah, di sini pada function kita tidak diperbolehkan untuk mengembalikan result set. Apa itu result set? Ya seperti contohnya ini seluruh data yang ada di database kita kembalikan, itu tidak boleh. Berarti oke. Kita buat aja seperti ini, select count, misalnya kita beri count ID, kita hitung ID-nya, count ID from select, kemudian S into Gmail from pelanggan, ya seperti ini saja bisa seharusnya. Kemudian kita returnkan return Gmail, kita kembalikan. Nah, sekarang untuk fungsi font tampil kita gunakan select font tampil, nah ya menampilkan jumlah karena tidak bisa menampilkan kolom, tidak bisa menampilkan seluruh data, hanya bisa menampilkan contohnya jumlah atau satu yang lain. Seperti contoh kita buat fungsi lain di mana kita akan tampil gaji, kita beri nama create function tampil gaji, create function tampil gaji. Nah, kita akan membuat function yang menggunakan parameter atau variabel.
Di sini misal nama varchar, return, kita berikan returnnya varchar deterministik. Kita return int saja karena kita akan menampilkan gaji bukan nama. Return int deterministik, kemudian bikin declare. Di sini kita pakai declare gajiku internet. Kemudian di sini misal kita akan, nah di sini juga ada contoh lain. Kita bisa menampilkan informasi hari menggunakan function declare gajiku integer, kemudian select gaji into gajiku. Gaji di sini apakah gaji, kita ambil saja gaji into gajiku from pelanggan where nama sama dengan nama. Oke, return gajiku and oke, ada kesalahan di sini. Oh, kurang s. Kita returns untuk di atas kita menggunakan returns, dan untuk yang di dalam sini kita menggunakan return. Bikin declare kita coba lihat di mana kesalahannya. Karakter parameternya adalah nama. Oh, mungkin kita harus memberikan pembatasan di sini. Turn and deterministic. Create function sudah betul. Nama gaji returns deterministic, bikin, terus bikin, kemudian kita deklarasikan gajiku int select gaji into j untuk gajiku from pelanggan, karena nama tabel pada database-nya adalah pelanggan. Oke, from pelanggan where nama di sini adalah nama sama dengan nama. Kita coba bikin, kita tambahkan return dulu, return gajiku
Oke, sekarang kita coba select dulu. Select semuanya, kita ganti delimiternya. Oke, terus kita ubah, coba tampilkan select, select dulu, kita akan tampilkan dulu semua data dari pelanggan. Oke, sekarang kita coba untuk menampilkan gaji Messi. Kita coba tampilkan gaji Messi. Terjadi error. Kita coba Nathan di sini, Nathan. Oke, kita coba untuk perbaiki fungsinya. Sini tampil gaji. Kita coba kode 8. Kita coba consisted of more than one row. Nah, berarti gaji tadi, perintah tadi dapat dieksekusi, tapi akan menghasilkan error. Sekian, coba. Berarti terjadi error. Oke, satu lagi, kita akan coba lihat, kita akan membuat fungsi lain. Nah, misal kita buat sebuah fungsi ya, kita buat fungsi sebentar. Nah, kita akan mencoba untuk membuat sebuah fungsi fungsi insert yang return fungsi insert. Nah, oke, kita berarti yang pertama kita harus memasukkan, tunggu, kita ganti dulu delimiternya. Coba delimiternya di sini adalah prosedur ya, yang di samping ini adalah prosedur. Kita akan mencoba membuat hal yang serupa tapi menggunakan fungsi. Jadi untuk menyontohkan bahwa sebenarnya bisa dilakukan hal yang sama, tapi terkadang ada beberapa hal yang misal tidak diperbolehkan oleh MySQL, jadi dan hal itu menjadi alasan kenapa kita harus menggunakan sebuah prosedur atau fungsi. Contohnya seperti tadi, kita misal ingin mencari gaji berdasarkan nama, tapi terjadi error. Kita coba buat create function fung insert, kita masukkan di sini apa saja tadi, idx varchar
3, kemudian varchar juga varchar nama, varchar sepanjang 30 untuk namamu, misal di sini beri nama variabel kalian namamu, kemudian umur itu kita gunakan int, umurmu int, kemudian kotamu varchar, gajimu int, kotamu varchar sepanjang 30, jika gajimu int juga, returns int deterministik. Oke, returns int deterministik. Begin. Pertama kita deklarasikan dulu, declare. Di sini kita misal, atau kita bisa buat tanpa deklarasi, karena yang penting dalam fungsi itu adalah untuk mereturn sebuah nilai. Jadi di sini kita bisa tinggal, kita bisa tiru di sini. Insert. Sini pelanggan, values, beberapa values ini. Kemudian daripada select kita bisa turn row count. Nah, ini adalah fungsi bawaan SQL untuk menghitung jumlah row yang ada di dalam tabel. Kan kita lihat apa ada yang error. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita select function insert, search di sini, idx, itu kita isi saja, misal di sini karena terakhir 11 kita isi 012, kita isi nama misal di Maria, kemudian umurnya misal 30, misal 30, kota Semarang, Brebes. Kalau kita coba masukkan Surabaya atau Jakarta, kita coba masukkan Jakarta, gaji misal 40 juta, misal 40 juta, seperti ini. Maka perintah ini bisa dieksekusi. Unknown kolom umur. Oh, di sini bukan umur, tapi umurmu. Kita menggunakan umurmu. Oke, kita tulis lagi di sini sampai bagian sini karena tadi ternyata salah tulis. Umurmu, kotamu, gajimu, kemudian kita masukkan return sampai dengan n-nya. Oke, kita buat dari sini dan deterministik. Return ini nanti yang bikin namamu, umurmu, kotamu, gajimu, kemudian kita return jumlah row, kita akhiri. Nah, untuk menghapus ini, drop function insert.
kita hapus. Nah, oke, jadi kita hapus, kita coba buat lagi, bikin return end. Nah, kita coba jalankan tadi di sini perintah yang kita coba buat di Maria ini. Nah, maka ya kan di returnkan jumlah raw count yang kita masukkan. Nah, selain mengembalikan jumlah raw count, ini juga memasukkan perintah SQL tadi, yaitu insert di Maria itu ke dalam tabel pelanggan. Kita coba tunjukkan. Select bintang from, jangan lupa from. Nah, di Maria ini dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Kemudian kita coba untuk call. Kita masukkan di sini call. Di sini saya sudah membuat sebelumnya, ada SP insert atau store procedure insert 13. Misal kita beri nama di sini Neymar, umur 27. Kemudian di sini ganti kota, misal Cimahi dengan gaji 43 juta. Nah, di sini perintah langsung dieksekusi saja tanpa mereturn nilai seperti pada function. Nah, jadi sekian video dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.